survival kita suatu bangsa, pertama adalah swasembada pangan. Suatu bangsa harus bisa produksi dan memberi makan ke rakyatnya. Tidak boleh tergantung dengan impor pangan. Saya bertekad untuk swasembada pangan. Risap beras Indonesia dijangka melepasi paras 4 juta tan selepas mencapai rekod baharu sebanyak 3.7 juta tan pada Selasa. Dia kata memang tak ada beras tempatan ni, tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata dah. Belilah beras ikut kadar biasa. Diganti dengan sumber lain seperti ubi kayu. Indonesia kembali membuat gebrakan di dunia pangan. Pemerintah resmi membuka pembicaraan serius dengan Malaysia untuk ekspor beras, seiring dengan surplus beras nasional yang melimpah. Sementara Malaysia masih kesulitan mencukupi kebutuhan beras dari produksi dalam negerinya, Indonesia justru berada di posisi yang kuat dan siap menjadi pemasok utama. Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan pelaku usaha hingga pejabat tinggi Malaysia. Bahkan, Menteri Pertanian RI, Amran Sulaiman, sudah bertemu langsung dengan Menteri Pertanian Malaysia. Volume ekspor yang dibicarakan saat ini berada di angka 2.000 ton per bulan, dan masih terus dibahas untuk durasi jangka panjangnya. Tapi tak hanya urusan bisnis. Pemerintah juga tengah menghitung kemungkinan alokasi beras untuk misi kemanusiaan dunia, mulai dari bantuan ke Afrika hingga Palestina. Risap beras Indonesia dijangka melepasi paras 4 juta tan selepas mencapai rekod baharu sebanyak 3.7 juta tan pada Selasa. Menurut data rasmi kerajaan, setakat 13 Mei, jumlah simpanan ini adalah yang tertinggi sejak Agensi Logistik Negara Bulog ditubuhkan pada 1969 dan menandakan kejayaan besar dalam usaha negara memperkukuh keselamatan makanan. Kalimantan Barat mencetak sejarah. Pemprov Kalbar siap mengekspor 1.000 ton beras premium ke Sarawak, Malaysia pada Juli atau Agustus 2025. Gubernur Rian Orsan menyebut ekspor ini bukti surplus 1.400 ton beras dan wujud nyata Kalbar sebagai kekuatan pangan regional ASEAN. Didukung kebijakan Presiden Prabowo yang menetapkan harga gabah Rp6.500.000 per kilogram, semangat petani kembali bangkit. Program bersama TNI dan Polri sukses tingkatkan produksi padi dan jagung hingga 3 kali lipat. Kalbar bersiap jadi lumbung pangan ekspor, bukan hanya untuk Malaysia, tapi juga kawasan ASEAN. Padi Beras Nasional Berhad Bernas hari ini memperkukuhkan peranannya sebagai rakan strategik keterjaminan makanan negara menerusi pelaksanaan pelarasan harga beras putih import BPI. Ia adalah selaras dengan pengumuman Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu baru-baru ini. Kementerian Pertanian berubah pikiran, di mana sekarang mengaku siap mengekspor 2.000 ton beras per bulan ke Malaysia. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pihaknya sudah berbicara dengan Malaysia untuk mengeksekusi pengiriman beras. Ia bahkan mengeklaim Kementerian Pertanian telah bertemu dengan calon importir tersebut. Sikap ini berbeda dengan yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 22 April 2025 lalu. Kala itu ia menerima kunjungan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia YB Datuk Seri Haji Muhammad bin Sabu di kantor Kementerian Pertanian. Amran menjelaskan isi pertemuan tersebut, yakni salah satunya adalah permintaan Menteri Muhammad bin Sabu untuk membeli beras dari Indonesia. Tetapi Amran dengan tegas menolak permintaan tersebut. Malaysia berniat mengimpor beras dari Indonesia yang dinilai punya teknologi lebih mahir dalam urusan pertanian. Semalam saya pergi ke Giant Hypermarket Setapak. Saya cek, dia kata memang tak ada beras tempatan ni, tak ada. Saya tanya berapa lama dah, dia kata dah. Belilah beras ikut kadar biasa. Jangan panik apa-apa, beli kadar biasa. InsyaAllah beras itu ada. Para wartawan kena tolong, iaitu belilah beras ikut kadar biasa. Kadar biasa artinya kalau sebulan dia membeli selama ini satu beg sekampit 10 kilo, belilah sekampit. Bulan depan beli lain. Yang sekarang ini ada yang membeli sampai 4-5 kampit untuk stok. Beras kalau kita stok lama, dia akan rosak. Naik apa tu? Bubur. Cuma kalau kita perlu 2 kampit, kita beli 4. Artinya kita ambil hak orang lain. Malaysia sekarang sudah menghadapi krisis harga beras dan kita dapat sorokkan beras yang menandakan bahawa
harga beras akan meningkat. Tetapi kita mesti ingat, kita hanya boleh keluarkan 65% saja beras. Yang bakinya terpaksa diimport. Jadi bila harga import meningkat, tentulah harga tempatan akan meningkat juga. Dan ini satu ancaman yang sangat bahaya. Kita tengok di Indonesia, negara ini besar, penduduknya ramai, tetapi mereka berupaya mengeluarkan beras yang banyak. Penggunaan beras di Indonesia dapat memenuhi 90% keperluan negara ini berbanding kita 65%. Saya ada terbaca baru-baru ini Presiden Joko mengambil tindakan yang lebih tegas menghalang ekspor beras dari negara ini. Sebaliknya, menambahkan import bagi mencukupi keperluan penduduk. Ini satu tindakan yang bagus. Bila aku tengok ahli parlimen Bukit Gantang mengeluarkan kenyataan, oh dah lebih 2 tahun dah menteri gagal selesaikan beras tempatan. Bila tanya bagi alasan dalam kajian. Umum mengetahui beras tempatan tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Bermula wujudnya negara Malaysia dan bermula wujudnya sehingga rakyat pun ada 34 juta orang. Beras tempatan tak pernah cukup. Tak pernah cukup disebabkan apa? Selama ni hanya 30%, 40%, 50%, 60% yang hanya mampu menampung beras di dalam negara kita. Dan apabila banjir bau-bau ni, banjir dekat Kedah, berapa banyak petani-petani rugi. Of course, petani-petani pagi-pagi pokok-pokok semua tu rugi semua tu. So, hasil pengeluaran tu of course akan kurang. Dekat Kelantan, menteri cakap 10 tan. 10 tan hilang macam tu, rugi macam tu saja para petani dan juga pesawat. So, of course, kadar pengeluaran beras tempatan akan lagi kurang. So, lagi tak cukup apabila kita ada bencana macam ni. Di saat negara sahabat, negara tetangga, Malaysia, Filipina dan Jepang kesulitan pangan. Itu kebanggaan kita. Itu penyebabnya apa ya Pak di Malaysia? Bukan, itu di Jepang itu produktivitas. Baru saja kami ketemu Menteri Pertanian Malaysia. Itu produktivitas karena ada climate change, perubahan iklim. Kemudian kita mengantisipasi kemarin perubahan iklim itu dengan langkah cepat, yaitu pompanisasi. Nah, ini mungkin yang tidak dilakukan. Sehingga mereka belajar ke Indonesia. Rakyat di negara ini perlu berani melakukan perubahan untuk tidak terus bergantung kepada nasi sebagai sumber karbohidrat. Sebaliknya, ia boleh diganti dengan sumber lain seperti ubi kayu. Dulu kita impor, sekarang kita ekspor dan bantu dunia. Indonesia bangkit, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk dunia.